Green business adalah sebuah konsep di dalam bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan yang didapat, tetapi perusahaan juga memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Dampak yang dimaksud di sini bisa berupa dampak pada masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi. Banyak cara mengindikasikan sebuah perusahaan yang telah menerapkan konsep green business di dalamnya. Seperti perusahaan tersebut lebih memilih menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dibandingkan menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan produk ramah lingkungan. Lingkungan kantor tempat perusahaan tersebut beroperasi menerapkan konsep green office atau kantor yang didesain untuk berkolaborasi dengan alam sekitar sehingga kantor tersebut lebih ramah dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat banyak keuntungan atau manfaat yang didapatkan dengan menerapkan konsep green business di dalam sebuah perusahaan. Di antaranya seperti perusahaan akan mendapatkan citra baik di mata masyarakat. Perusahaan juga dapat menghemat biaya pengeluarannya karena dengan menerapkan konsep green business, perusahaan sudah ikut dalam upaya melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Tujuan utama green business adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan dampak tidak ramah lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi suatu perusahaan dan penggunaan dari produk perusahaan itu sendiri. Bisnis hijau ini biasanya dikaitkan dengan alam dan lingkungan sehingga setiap praktik bisnis harus memperhatikan aspek lingkungan sebagai standar operasinya. Manfaat green business yang pertama yaitu mengurangi sampah, yang kedua meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. Yang ketiga yaitu akses ke pasar. Sebagai klien semakin menuntut produk akses ke pasar sebagai klien semakin menuntut produk ramah lingkungan karena meningkatnya kesadaran lingkungan. Tetapi juga karena alasan kesehatan atau keamanan yang lebih besar dari produk non-tosis atau alasan keuangan biaya operasi yang lebih rendah. Yang keempat yaitu penghematan biaya seperti air, energi, dan tagihan lainnya sebagai sumber daya digunakan untuk lebih efisien. Yang kelima yaitu akses ke dukungan, baik keuangan dan akses ke dukungan, baik keuangan dari non-keuangan, karena pemerintah menempatkan pentingnya semakin tinggi pada pertimbangan lingkungan. Yang keenam yaitu produktivitas yang lebih tinggi, karena tenaga kerja sehat yang memiliki kemampuan untuk bekerja tidak terganggu oleh bahaya kesehatan seperti racun di tempat kerja. Aspek pelaksanaan bisnis hijau. Menurut Mutamimah tahun 2011, saat ini bisnis hijau masih dipahami sangat sempit dan diimplementasikan secara terpotong-potong. Baru terbatas pada aktivitas jangka pendek dan hanya setiap ada event. Tetapi tidak dipungkiri pula terdapat beberapa perusahaan yang mulai menerapkan bisnis hijau. Dalam tulisan Sari dan Raharja tahun 2012 menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab bisnis harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya. Yang pertama yaitu lingkungan dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam, materi, dan energi sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaannya. Yang kedua yaitu image lingkungan. Mempunyai sikap positif terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menumbuhkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share. Yang ketiga yaitu lingkungan dan peluang pasar. Dengan adanya tuntutan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan yang selanjutnya dikembangkan menjadi pemberian sertifikasi ISO 14001, maka hal ini memberikan dampak positif pada dunia usaha. Keempat yaitu ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Meskipun law enforcement
pemerintah masih lemah. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari suatu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Tantangan green business atau bisnis hijau. Bisnis hijau akan menghasilkan produk hijau. Menurut Octavia tahun 2012 ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam bisnis hijau, yaitu yang pertama adalah harga. Ternyata meski pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan membeli produk hijau. Kedua yaitu kepercayaan. Selain harga, ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Yang ketiga yaitu edukasi. Informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk yang ramah lingkungan masih rendah, sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga premium. Yang keempat yaitu target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar, karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Strategi bisnis hijau. Apa yang harus dilakukan jika akan mengembangkan bisnis hijau? Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam bisnis hijau di Indonesia, menurut Octavia tahun 2012. Yang pertama yaitu harga premium dengan harga terjangkau. Jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value dalam produk hijau yang ditawarkan seperti keunggulan, perbedaan dari produk non-hijau maupun produk hijau yang ditawarkan lebih terjangkau, kualitas premium, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi dan edukasi. Memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan, memberi edukasi pada konsumen seperti seminar mengenai lingkungan, oven factory bagi pelajar atau masyarakat umum, melibatkan konsumen dalam proses CSR atau Corporate Social Responsibility, misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan seperti penanaman pohon, sepeda santai, gerak jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan kepercayaan terhadap produk hijau yang ditawarkan. Esensi green business. Menurut Koni tahun 2009, suatu bisnis dapat dikatakan sebagai green business apabila memenuhi 4 kriteria berikut. Pertama yaitu perusahaan menginternalisasikan prinsip-prinsip sustainabilitas bisnis dalam setiap keputusan bisnis. Kedua yaitu perusahaan menghasilkan dan menawarkan produk-produk atau jasa yang ramah lingkungan. Ketiga yaitu perusahaan tersebut lebih hijau atau lebih peduli lingkungan dibanding perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Yang keempat yaitu perusahaan memiliki komitmen berkelanjutan untuk menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam operasi bisnisnya. Pemahaman yang lebih luas tentang green business yang diberikan oleh John Elkington. Elkington yang dikenal sebagai bapak pencetus teori triple bottom line of business dalam sejumlah tulisannya menyatakan bahwa pilar dasar dari keberlanjutan suatu bisnis adalah alam semesta atau lingkungan planet, masyarakat, people, dan laba perusahaan profit. Karena itu, apabila suatu perusahaan menginginkan bisnisnya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, maka ketiga pilar dasar tersebut harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.
Dari konsep dan hakikat green business di atas, maka bisa ditarik suatu intisari bahwa green business janganlah dilihat sebagai suatu kewajiban yuridis atau tanggung jawab moral perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan karena perusahaan telah hidup dan bergantung pada kedua pilar dasar tersebut.